Oke, teman-teman, karena kita ada di acara 5 yang mana acara kuesioner, jadi nanti teman-teman bakal nyusun apa namanya G-form dengan beberapa aspek yang mencakup aspek sikap, norma subjektif, dan aspek kontrol perilaku. Nah, masing-masing aspek ini mencakup beberapa pertanyaan. Kok di sini ada 12 untuk aspek sikap, 13 untuk norma subjektif, dan 8 untuk kontrol perilaku. Dan nanti teman-teman pakai ini untuk kuesionernya. Terus nanti kita bakalan pakai skala Likert yang mana dia menggunakan pola politomi. Nah, politomi itu ada lima pilihan ya. Kalau misalnya di skala itu dia dari skala 1 sampai 5, yang mana STS ini skala 1 sangat tidak setuju. R ini ya, R itu anggapannya dia netral lah ya, setuju dan sangat setuju. Jadi masing-masing ini mempunyai nilai berdasarkan jawaban dari tiap-tiap responden. Tuh. Terus lanjut, karena teman-teman belum buat G-formnya ya, kita pakai data sekunder dulu di sini untuk contoh pengolahan datanya. Jadi teman-teman di sini semisal udah ngejawab semua ya dari teman-teman, nanti kan bakalan keluar nih dari pilihan teman-teman, ada yang milih sangat setuju, tidak setuju, nanti bakalan berupa angka seperti ini. 5 itu berarti SS, 3 itu berarti netral, dan seterusnya. Jadi nanti tiap pertanyaan itu kan ada 12 pertanyaan nih. Ini bakalan dijumlah dengan rumus sum seperti biasanya ya, untuk menghitung jumlah skor dari tiap-tiap responden dengan ya dari tiap-tiap responden. Nah, lanjut karena tadi udah dijelasin ya, kita harus eh, apa ya, mencari atau membuktikan nih bahwasanya metode yang kita pakai atau data yang kita peroleh ini sudah benar atau enggak, yang mana uji validitas dan reliabilitasnya itu perlu di, dicari. Jadi untuk validitas itu mengacu pada apakah data yang teman-teman peroleh ini valid atau layak digunakan. Kalau reliabilitas itu tadi itu meliputi apakah metode yang digunakan kuesioner ini bisa nggak diterapin buat penelitian kalian. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini ada nilai korelasi hitung atau R1, itu kita pakai uji validitas Pearson. Rumusnya udah ada tadi ya di PPT ditampilkan, tapi semisal teman-teman pengen baca lagi itu ada di buku panduan. Kalau manual rumusnya agak rumit, cuman untuk di Excel kita pakai rumus Pearson yang rumus Pearson masing-masing soal satu nanti dibandingkan dengan jumlah skornya, jumlah skor keseluruhan responden di tiap-tiap pertanyaan. Jadi untuk kolom satu, jadi dia Pearson pertanyaan satu dibandingkan dengan jumlah skor keseluruhan. Begitu seterusnya untuk yang selanjutnya. Lalu untuk nilai koefisien reliabilitas atau R2 hitung, R kuadrat hitung, itu kita mencari rumus, sorry, menggunakan rumus korelasi. Untuk di Excel, kita pakai rumus korelasi sama, dia jumlah skor di nomor satu dibandingkan dengan jumlah skor responden keseluruhan di tiap-tiap soal. Seperti itu. Terus nanti eh, kita bakalan masuk ke pengujian validitasnya. Jadi kita menggunakan apa namanya T hitung, item pertanyaan dan item kuesioner. Kuesioner. Di situ kita apa ya? Ini kalau untuk T hitung sama seperti di Matstat ya.
dia pakai rumus standar deviasi N-2 yang dikalikan dengan R hitung satu atau nilai korelasi hitung yang dibagi dengan standar deviasi dari nilai korelasi hitung dipangkatkan 2 dan dikurangi satu. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk T hitung kuesionernya itu bakalan diperoleh dari rata-rata hasil T hitung item pertanyaan yang ada. Jadi tiap-tiap item pertanyaan itu dihitung, T hitungnya, lalu kalau udah ketemu semua, baru T hitung kuesioner diperoleh dari itu tadi, rata-rata dari T hitung item pertanyaan. Nah, untuk T tabelnya, sama seperti Kumastat, kita memperoleh T tabel dengan confident intervalnya itu 95% dengan rumus sama dengan TINV 0,05 dan derajat kebebasannya itu 28. Seperti itu ya teman-teman. Nah, cara mengetahui rumus valid tidak valid, ini rumusnya udah tertera ya. Jadi teman-teman tinggal hasilnya aja. Tapi semisal nih manual di responsi keluar atau mungkin kalian ngelakuin penelitian. Jadi untuk mengetahui eh, suatu pertanyaan tersebut valid tidak valid itu diperoleh dari perbandingan, bukan perbandingan ya. Iya sih perbandingan. Sorry, perbandingan dari nilai T hitung dan nilai tabel. Nilai tabel. Jadi, misal nilai T hitungnya lebih besar daripada nilai T tabel, itu eh, menandakan bahwasanya pertanyaan tersebut valid untuk digunakan. Jadi bisa dilihat nih teman-teman, ini kan ada T hitung item pertanyaan. Jadi teman-teman bandingkan nilai ini dengan nilai T tabel yang udah dihitung. Jadi 1,9 sekian dibandingkan dengan 2,0 sekian, itu kan lebih besar T tabelnya daripada nilai T hitungnya. Berarti kalau lebih besar T tabelnya, dia itu tidak valid. Dan kalau kebalikannya, dia itu valid. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya, nanti teman-teman jumlahkan untuk masing-masing valid tidak validnya ada berapa. Lalu di sini kita lanjut ke pengujian reliabilitasnya. Untuk R hitung item pertanyaannya, itu mengacu pada nilai korelasi hitung R1. Sorry, untuk nilai koefisien reabilitasnya ya, sorry. Tuh. Jadi nanti teman-teman tinggal sama denganin aja kolom ini dengan kolom ini. Terus untuk RR itu diperoleh dari rata masing-masing R hitung dari tiap-tiap pertanyaan yang ada. Kayak gitu. Nanti bakalan diperoleh nilai R hitung reabilitas yang menandakan seberapa reabilitas pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman udah susun tadi berdasarkan jawabannya. Itu dilihat dari perbandingan lagi teman-teman. Nilai R hitung reabilitas atau RR dibandingkan dengan tabel yang ada di bawah nih. Udah ada skalanya. Jadi kalau R-nya itu kurang dari sama dengan 80, 0,80, 0,80, sorry, itu dia memiliki derajat reabilitas yang tinggi. Tapi kalau misalnya hasil dari teman-teman itu ada di rentang 0,40 sampai dengan kurang dari 0,80, berarti dia itu masuk ke klasifikasi derajat reabilitas sedang. Dan yang kurang dari 0,40 itu masuk di derajat reliabilitasnya yang rendah. Karena di sini kita punya nilai 0,278, jadi eh, itu menandakan bahwa derajat reabilitasnya itu rendah. Gitu ya teman-teman. Lanjut untuk selanjutnya ya. Ada norma subjektif. Kurang lebih sama ini. Teman-teman tinggal mengulangi apa yang tadi sudah dijelasin. Ya nanti bakal ngitung R1, R kuadratnya, T hitung.
Nanti udah ada disediain untuk rumusnya juga. Tapi biar teman-teman paham aja ya langkah-langkahnya. Tuh. Ini juga sama dan lanjut ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan, jadi nanti teman-teman itu bakalan eh, apa ya, memindahkan atau mencomot hasil yang udah diperoleh seperti nilai T hitung kuesioner dan RR-nya. Jadi nanti kan di sini ada hasilnya banyak nih. Ini nanti teman-teman itu tinggal pindahin untuk dihitung kuesioner yang ini dengan yang ini. Ini ya, dua ini. Nanti teman-teman pindahkan dari masing-masing aspek itu ke dalam sini. Nah, itu nanti di di apa ya, ditarik kesimpulan nih teman-teman. Seperti itu. Untuk perbandingannya juga sama. Jadi nanti teman-teman tinggal membandingkan dengan tabel yang ada di sini. Ini ada koefisien reliabilitas. Seperti itu. Nah, nanti dari situ tinggal diambil kesimpulannya apa. Dan dibuat kesimpulannya ya teman-teman. Beserta hipotesis awal dan hipotesis akhirnya. Untuk pengolahan datanya kurang lebih gitu aja. Jadi teman-teman tinggal membuat aspek apa ya G-formnya terkait ini dan yang ngisi sendiri itu nanti bakalan dari teman-teman sendiri. Jadi kan ada dua kelompok tuh. Masing-masing kelompok ada kayaknya 14 orang lah ya. Jadi 14 orang tersebut mengisi G-form berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, aku mau nunjuk pijit G-formnya untuk yang buat G-form karena di sini ada tiga aspek. Jadi aku minta tolong ke 6 orang yang terdiri dari dua kelompok. Untuk meranti, aku minta tolong ke Aziza, terus Kori, sama Rizky Fadila. Jadi Aziza, Kori, sama Rizky Fadila, aku minta tolong buat bikin form dan yang berisi ini ya, pertanyaan-pertanyaan ini dengan skala Likert. Pilihannya 1 sampai 5. Tuh. Lalu untuk Gaharu, aku minta tolong ke Azahra, Baradewaji, sama Arif Ilham. Oke, jadi 6 orang tersebut yang bertanggung jawab dalam pembuatan G-formnya. Oke, untuk deadline, eh, tolong diperhatikan ya. Untuk deadline G-form, aku harap sekarang hari apa ya? Hari Senin. Aku harap Rabu udah selesai dikirim ke grup masing-masing. Terus untuk datanya itu, bentar ya, aku lihat tanggalan dulu. Untuk datanya hari Jumat dan laporannya di sebelum acara 6. Itu ya teman-teman, tolong dicatat. Jadi untuk G-form udah harus selesai hari hari Rabu, terus datanya udah harus selesai hari Jumat dan deadline laporannya di sebelum acara selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait acara 5 ini? AC Izin silakan. tanya Mas, Ya, silakan. buat G-Farm itu terkait dengan aspek semuanya. Iya. Jadi kan ini ada 3 aspek nih. Nah, jadi kalian bertiga itu bagi tugas kan ada aspek sikap. Nah,
dari kalian bertiga itu milih aspek sikap, norma subjektif, atau kontrol perilaku. Jadi tugas kalian itu menginput yang aspek sikap, terus dibuat skala Likert-nya. Pilihannya maksudku ya, 1 sampai 5 gitu. Terus nanti yang orang kedua buat yang aspek norma subjektif, dan yang orang ketiga kontrol perilaku. Oke, Mas. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Mas izin bertanya, berarti jumlah responden itu tergantung seberapa yang ngisi kan Mas atau kayak jumlah dari dua anggota kelompok gitu, nggak harus 30 tadi. Oke, ya, untuk jumlah respondennya itu jumlah anggota tiap-tiap kelompok aja ya. Jadi bukan kumulatif dari dua kelompok. Dan tiap-tiap praktikan wajib ngisi G-formnya ya. Jangan sampai ada yang nggak ngisi. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Udah menjawab Rega tadi? Tiap tiap kelompok tuh berarti berapa ya? Misal 14 orang gitu ya Mas. Iya, 14 orang. Berarti satu satu form itu buat satu kelompok aja Mas. Betul. Satu form buat satu kelompok. Oke, makasih Mas. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, nanti jadinya satu G-form tiap-tiap kelompok ya, bukan aspek sosial G-formnya sendiri, aspek norma subjeknya, G-formnya sendiri. Jadi 3 aspek ini masuk dalam satu G-form. Cuman yang input itu 3 orang gitu aja, biar nggak memberatkan di satu orang. Gitu. Oke, Mas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, semisal nggak ada praktikum siang hari ini kita ajukan. Apabila ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Selamat. Oh iya, sorry. Mau nambahin postes jangan lupa ya hari Jumat. Semisal teman-teman nggak bisa ngisi postes, itu nggak bisa ngisi postes karena kendala teknis bisa PC ke aku. Tapi kalau semisal kelupaan ngerjain postes, mohon maaf kami dari tim koas tidak menyediakan susulan ulang terkait proses atau penugasan lain sebagai pengganti postes. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kelupaan ngerjain postes dari jam 1 sampai jam 6 malam. Kayak gitu. Oke, semisal nggak ada pertanyaan lagi atau tanggapan dari teman-teman, praktikum hari ini kita cukupkan. Aku dan Vivi selaku tim koas memohon maaf apabila ada kata
tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Terima kasih teman-teman. Makasih, Kak. Makasih, Makasih, Kak. Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mas.